Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawa Fitria Yusuf, NIM 161423041. Kelas D, semester 1, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dosen pengampu Ibu Widiawati Monoarfa, SPD, MPD. Tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya menjelaskan materi tentang yang pertama, fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa lisan ilmiah. Yang keempat, ragam bahasa tulisan ilmiah. Fungsi bahasa Indonesia memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga negara Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, orang-orang dapat berkomunikasi dengan mudah dan efektif. Yang kedua, identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia yang berperan penting dalam membangun identitas nasional. Bahasa ini memperkuat rasa persatuan dan kebinekaan di antara seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai medium pembelajaran di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan adalah untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengembangan kemampuan berpikir serta berkomunikasi yang baik. Yang keempat, administrasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai lembaga pemerintahan dan birokrasi sebagai alat administrasi. Bahasa ini menjadi bahasa resmi dalam penyusunan undang-undang, peraturan, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang kelima, media dan budaya. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massa seperti koran, majalah, buku, dan televisi sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam kesenian dan sastra sebagai sarana ekspresi budaya dan identitas bangsa. Manfaat bahasa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan belajar bahasa Indonesia, secara tidak langsung kita telah menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan dan meningkatkan cinta kita pada tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa. Suatu bahasa bisa saja mati. Bahasa dianggap mati ketika sudah tidak ada lagi yang menuturkan dan tidak ada yang mempelajari dengan mempelajari bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, kita sedang berupaya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Dengan belajar bahasa Indonesia, kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Manfaat belajar bahasa Indonesia juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kelima, mengasah kemampuan nalar dan logika. Manfaat belajar bahasa Indonesia salah satunya adalah mampu mengasah kemampuan nalar atau logika. Yang keenam, merangsang munculnya ide-ide baru. Dalam bahasa Indonesia, kita juga akan belajar untuk membuat beragam karya sastra seperti pantun, puisi, dan lainnya. Tentu saja untuk membuatnya membutuhkan ide-ide yang cemerlang agar bisa menghasilkan karya sastra yang indah dan enak dibaca untuk semuanya. Yang ketujuh, membentuk kepribadian. Manfaat belajar bahasa Indonesia ternyata juga dapat membantu kita untuk membentuk kepribadian yang baik. Yang kedelapan, mengurangi rasa gugup. Salah satu kompetensi dasar yang mempelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah keterampilan berbaca. Ragam bahasa ilmiah memiliki ciri khas yang berbeda dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ragam bahasa ilmiah lisan dalam bentuk lisan. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam situasi seperti presentasi, seminar, diskusi ilmiah, atau wawancara. Beberapa ciri khas ragam bahasa ilmiah lisan antara lain: pertama, penggunaan kosakata teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Yang kedua, penggunaan kalimat yang berformal dan bertekstur. Yang ketiga, penghindaran penggunaan kata-kata yang tidak baku atau ungkapan slang. Yang keempat, pemaparan argumen yang logis dan jelas. Yang kelima, penggunaan referensi dan sumber yang mendukung.
Yang kedua, ragam bahasa ilmiah tulisan. Dalam bentuk tulisan, ragam bahasa ilmiah digunakan dalam bentuk publikasi ilmiah seperti jurnal, artikel, atau tugas akademik. Yang pertama, penggunaan kosakata teknis yang tepat dan konsisten. Yang kedua, struktur tulisan yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, penggunaan citasi dan referensi yang mengikuti format penulisan ilmiah seperti APA, MLA, dan IAI. Penggunaan bahasa yang objektif dan netral. Yang kelima, pemaparan data yang didukung oleh bukti referensi. Dalam baik bentuk tulisan maupun tulisan, penting untuk menjaga kejelasan, ketepatan, dan keakurasan informasi yang disampaikan sesuai dengan standar yang berlaku dalam bidang ilmu yang dibahas. Sekian video penjelasan materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.